ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Good morning, Kak Im Tongki. Iya, wah seneng banget ya Lose, kita bisa berkumpul lagi, betul. bisa beribadah. Lose, Efrin seneng nggak? Seneng dong. Lose Anin? Seneng banget. Wah, Lose Jenis juga seneng. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Betul ya, cinta kita semakin apa Lose? Mendalam. Karena anak-anak sudah senang, hati Lose juga jadi ikut senang ya Lose ya. Betul, kita senang semuanya nih. Wah, Lause. iya. Nah, kita mau berdoa dulu ya Lause ya. Betul Lose. Oke, yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, Dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebentar kami akan mengikuti kebaktian. Tolong Engkau yang berkati agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hati yang senang pasti penuh dengan nyanyian ya Lause ya. Betul Lause. Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Bernyanyi untuk siapa? Tuhan, Raja untuk ya. Raja ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Wah, sekali lagi ya Lause, anak-anak kayaknya belum semangat nih. Oh iya, ayo dong anak-anak. Kita sebut namanya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia,
namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, lengkap ya Lause ya. Kita anak Raja yang selalu memuji Tuhan. Yeay. Masa kalau kita ini adalah anak-anak raja, berarti kita juga harus menjadi anak-anak yang terang, yang bisa menyatakan kehadiran Tuhan di setiap kelakuan kita, perbuatan kita. Ya, yuk kita mulai menyanyikan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saatnya Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saatnya Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, kita harus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita harus siapkan caranya, uang persembahannya jangan lupa. Iya, atau kita bisa apa loh, scan barcode. Iya, atau bisa transfer. Bisa minta tolong kepada papi atau mami ya. Yuk, sekarang kita nyanyikan lagu Aku Bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, jadi kita ulang ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang pakai untuk pekerjaan, kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya dari mana loh sih? Alkitab.
lagi sama Lause Mulyawan. Nah, hari ini seperti biasa kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya apa? Kita minta pimpinan Tuhan dulu untuk berdoa. Yuk, kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami, anak-anak Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengerti cerita-cerita Alkitab dan juga mengenal Tuhan melalui cerita-cerita yang kami dengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak. Anak-anak, coba perhatikan Lause bawa apa nih? Nih. Apa ini? Iya, benar. Ini adalah Alkitab, anak-anak. Coba perhatikan. Nah, siapa yang sudah bisa baca, harus membaca Alkitab. Siapa yang masih belum bisa baca, nanti kalau sudah baca, juga harus membaca Alkitab. Kenapa demikian, anak-anak? Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menuntun kita untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi, penting sekali membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab itu penting sekali ya. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau menceritakan tentang satu tokoh Alkitab yang sangat senang membaca Alkitab. Dia juga rajin juga beribadah. Apa ya? Siapa ya? Nah, kita akan belajar tokoh ini melalui judul cerita firman Tuhan hari ini, cerita kita hari ini, yaitu Allah mengajarkan firman Tuhan melalui Ezra. Dan bahan Alkitabnya dari kitab Ezra pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Bagaimana ceritanya? Ya, begini nih anak-anak. Nah, seperti sudah diceritakan minggu-minggu yang lalu, anak-anak, orang-orang di kerajaan Yehuda ini berulang-ulang kali tidak taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan orang-orang Babel untuk menyerang mereka dan menghancurkan mereka. Oh, si orang-orang Babel ini menjara barang-barang berharga, emas, perak, bahkan yang ada di bait suci. Kemudian menghancurkannya. Bangunan dan tembok kota di Yerusalem juga dirusak oleh mereka. Nah, sebagian besar dari mereka yang selamat dari pertempuran itu ditangkap dan ditawan ke Babel. Yang begini biasanya disebut pembuangan. Nah, kalian nanti akan sering mendengar istilah pembuangan ke Babel. Nah, pembuangan ke Babel adalah peristiwa yang barusan diceritakan oleh Lause. Namun anak-anak, God is good. God is good. Tuhan itu baik sekali. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk memberitahu orang-orang Yahudi bahwa nanti setelah 70 tahun, maka mereka yang dibuang ke Babel itu akan kembali ke Yerusalem. Dan karena God is good dan God is strong juga, Tuhan itu maha kuat, Tuhan juga maha kuasa, maka apa yang dikatakannya benar terjadi, anak-anak. Setelah 70 tahun, maka orang-orang Yahudi yang dibuang itu dikembalikan Tuhan lagi ke Yerusalem. Bahkan mereka juga dapat membangun kembali bait suci yang sudah dihancurkan. Tuhan mengalahkan kerajaan Babel oleh Raja Kores dari Raja Media dan Persia yang pada akhirnya memperbolehkan orang-orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem. Lalu pemerintahan berganti. Singkat cerita nih anak-anak, kerajaan Persia ini dipimpin oleh satu raja namanya Raja Artasasta. Nah, Tuhan memakai raja ini untuk menolong orang Yahudi yang sudah kembali ke Yerusalem dapat belajar firman Tuhan dan dapat beribadah lagi di bait suci. Untuk itulah maka raja mengutus seorang anak Tuhan bernama siapa? Ezra. Siapa sekali lagi? Ezra.
Ezra adalah seorang juru tulis, dia juga seorang imam dan ahli Taurat Yahudi yang tinggal di Babel di kerajaan Persia pada pemerintahan siapa? Pemerintahan tentu saja Raja Artasasta. Nah, Ezra ini, anak-anak, ini suka membaca firman Tuhan, suka meneliti firman Tuhan, tapi juga suka melakukan dan juga mengajarkan firman Tuhan. Ezra ini rindu agar orang-orang Yahudi ini yang sudah ada di Yerusalem itu bisa beribadah lagi, bisa membaca firman Tuhan lagi, bisa mengenal Tuhan lagi dengan benar. Nah, diceritakan pada suatu kali anak-anak, Raja memberi Ezra surat yang memberinya izin untuk apa? Membawa rombongan orang Yahudi kembali lagi ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Tuhan dan agar orang Yahudi beribadah lagi di bait suci. Karena itu anak-anak, Raja juga mempersembahkan emas, perak, dan mengembalikan barang-barang yang biasa dipakai untuk ibadah di bait suci yang dulu diambil, yang dulu dijarah untuk dikembalikan lagi ke bait suci agar mereka bisa beribadah lagi di bait suci. Singkat cerita anak-anak, lalu bersiaplah Ezra dan rombongan yang akan kembali ke Yerusalem ini kumpul di Sungai Ahawa. Nah, karena Ezra ke Yerusalem akan mengajarkan firman Tuhan dan membangun kembali ibadah di bait suci, maka Ezra butuh siapa? Butuh para imam dan orang-orang Lewi yang biasa bertugas melayani di bait suci dan juga mengajarkan firman Tuhan. Namun, ketika Ezra melihat, menyelidiki di rombongan yang dia bawa, yang ada cuman hanya orang biasa, orang Yahudi biasa saja, dan para imam saja. Belum ada orang Lewi. Padahal Ezra sangat membutuhkannya. Karena itu, anak-anak, Ezra mengirim sekelompok pemimpin dengan pesan kepada pemimpin orang Lewi yang tinggal di Kasipia. Namanya Ido, ya. Untuk apa? Meminta bantuan. Nah, mendengar hal itu, maka luar biasa orang Lewi menanggapi permintaan Ezra. Dan mereka juga bergabung untuk kembali ke Yerusalem membantu tugasnya Ezra. Maka bergabunglah sampai berapa? Ada 220 pelayan bait suci. Wah, banyak juga ya anak-anak. Memang Tuhan ini Tuhan yang maha baik. God is good. Tuhan mencukupi kebutuhan Ezra, kebutuhan untuk dia bisa melaksanakan tugasnya. God is good. Tuhan itu baik. Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan kita, anak-anak. Nah, lalu setelah itu, Ezra dan rombongan akan segera berangkat. Nah, kira-kira menurut kalian anak-anak, mudah tidak ya perjalanan mereka ini? Itu kan jauh tempatnya. Ada banyak orang bersama-sama. Dan membawa, tadi apa? Ada emas, ada perak, dan barang-barang berharga untuk keperluan di bait suci. Wah, tentu saja perjalanan ini menjadi tidak mudah dan berbahaya. Karena sekali lagi, di rombongan Ezra ada harta yang banyak. Maka apa? Maka akan banyak orang-orang jahat ingin mengambil apa yang dibawa oleh Ezra dan rombongan. Waduh, anak-anak, ini perjalanan ya sulit dan berbahaya. Mengetahui hal itu, apa yang dilakukan Ezra? Apakah Ezra mengandalkan dirinya sendiri? Apakah Ezra minta bantuan raja, minta tentara untuk melindunginya, untuk mengawalinya? Ternyata tidak, anak-anak. Ezra malah apa? Berdoa kepada Tuhan. Jadi dia mengajak seluruh rombongan untuk berdoa dan berpuasa. Agar apa? Agar Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Wah, ini sikap yang harus kita contoh dan ladani, anak-anak. Misalkan kita mau pergi ke satu tempat, maka kita harus seperti Ezra. Berdoa dulu, meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, lalu anak-anak ceritanya gimana lagi?
Nah, ceritanya, maka berangkatlah Ezra dan rombongan. Perjalanan memakan waktu 4 bulan. Nggak sebentar itu anak-anak. Jauh itu, lama itu ya. Dan seperti doa dari Ezra dan rombongan, Tuhan melindungi mereka dari serangan musuh dan penjahat-penjahat. Sehingga akhirnya Ezra dan rombongan sampai dan tiba di Yerusalem dengan selamat. Lalu apa? Lalu mereka mendirikan kemah dan beristirahat selama 3 hari. Nah, pada hari keempatnya, maka emas, perak, barang-barang yang berharga untuk keperluan di bait suci akhirnya diberikan, diserahkan, dipercayakan kepada seorang imam bernama Meremot. Nah, itu semua sekali lagi dipercayakan kepada dia agar apa? Agar nanti bisa dipergunakan ketika beribadah. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang mencuri barang-barang berharga itu. Semuanya sama seperti yang dibawa. Mereka, yaitu Ezra dan rombongan, adalah orang-orang yang jujur, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, gitu ya. Bahkan setiap orang itu kemudian malah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan apa? Untuk segera beribadah lagi dan belajar lagi firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana yang terjadi dengan Ezra ketika dia melaksanakan tugasnya? Setelah dia sampai di Yerusalem. Nah, kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan, gitu ya. Hari ini ceritanya baru sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita mau lihat, mau kita ulang pelajaran apa yang tadi kita sudah dengar. Nah, anak-anak, siapakah Ezra itu? Coba ingat-ingat. Ezra adalah seorang apa tadi? Juru tulis, seorang imam, dan juga ahli Taurat Yahudi. Ya, ingat ya? Oke. Juru tulis, imam, dan ahli Taurat orang Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan tadi cerita di Alkitab, kira-kira Ezra itu orangnya seperti apa ya? Nah, Ezra anak-anak adalah orang yang setia pada Tuhan. Selalu mengabdikan diri untuk apa? Membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ia selalu berusaha untuk apa? Mengetahui kebenaran yang Allah firmankan. Untuk diketahui, untuk dijalani, dan dilakukan. Nah, selain itu, Ezra juga senang mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Karena itu anak-anak nih nggak salah kalau Raja Artasasta itu memberi tugas Ezra untuk pulang ke Yerusalem untuk mengatur ibadah di dalam rumah Tuhan di bait suci dan juga mengajarkan kembali firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang sudah ada di Yerusalem. Nah, kita coba ke pertanyaan berikutnya. Apakah perjalanan Ezra dan rombongan itu akan sulit? Berbahayakah perjalanannya anak-anak? Tadi sudah dijelaskan. Perjalanan mereka bisa menjadi perjalanan yang sulit dan berbahaya. Karena apa? Karena mereka membawa harta benda yang banyak. Ada emas dan ada perak. Akan ada banyak orang yang jahat yang ingin merampoknya, mengambilnya. Nah, tapi apa? Tapi apa yang dilakukan Ezra? Ezra minta pertolongan Tuhan dengan berdoa, ya. Nah, apakah yang dilakukan Ezra untuk melaksanakan tugas dari raja ini? Jadi setelah Ezra mendapatkan tugas, pergilah kamu ke Yerusalem, bawa nih emas, perak, bangun kembali ibadah dan ajar mereka firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ezra? Tadi juga sudah dijelaskan. Ezra meminta pimpinan Tuhan untuk apa? Melindungi perjalanannya. Pertama ya, dia berdoa agar ditolong, dijaga, dipelihara, dijauhkan dari orang-orang jahat. Tapi Ezra juga berikutnya meminta hikmat dari Tuhan untuk apa? Memilih orang-orang untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk membantunya di dalam melaksanakan tugasnya. Ingat, dia mencari bantuan untuk mendapatkan orang-orang Lewi, para imam-imam yang nanti akan membantunya di Yerusalem. Dan Tuhan menyediakannya, ya. Nah, yang terakhir, apakah mereka sampai ke Yerusalem nih, Ezra dan rombongannya? Tentu saja,
Ezra dan rombongannya sampai ke Yerusalem dengan selamat. Semuanya apa? Berkat dari pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan memang baik, betul kan? God is good. Nah, anak-anak, Tuhan memang baik sekali. God is good. Kalau kita perhatikan pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, maka kita melihat God is good. Tuhan maha baik. Tuhan membawa kembali orang-orang Yahudi yang tadinya dibuang ke Babel. Tuhan berjanji 70 tahun lagi dia akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Dan ini ditepati. God is good. Tuhan memang baik. Tapi Tuhan bukan hanya ingin orang-orang Yahudi ini kembali lagi ke Yerusalem saja. Ketika sudah di Yerusalem, Tuhan ingin mereka juga mengenal dan beribadah lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong orang-orang Yahudi dengan memakai siapa? Raja Artasasta. Dengan mengirimkan Ezra untuk mengajar mereka kembali firman Tuhan dan beribadah di bait suci. Ya. Nah, selain itu Tuhan juga baik dengan menolong Ezra, memberikan apa? Orang-orang untuk menolong tugasnya dalam mengajarkan firman Tuhan dan ibadah di bait suci. Tuhan juga baik anak-anak karena menjaga mereka semuanya selama di perjalanan sampai selamat di Yerusalem. Nah, selain itu, kalau kita dengerin cerita kita hari ini, kita juga harus belajar seperti Ezra. Yang apa? Rajin dan suka membaca firman Tuhan. Suka mendengar firman Tuhan dan suka beribadah kepada Tuhan. Jadi, yuk kita jadi anak-anak yang suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan seperti saat ini datang ke sekolah minggu. Nah, Ezra juga tadi apa? Rajin berdoa. Kalau dia ada masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus seperti itu anak-anak. Kalau kita sedang ada apa-apa, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita diberkati seperti hidupnya Ezra. Nah, ceritanya sampai di situ dulu anak-anak ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Sekarang kita mau truth statement. Yuk, mari kita bersama-sama. God is big. God is strong. God made everything. God is good. Iya, pintar-pintar sekali. Sekarang setelah true statement, kita ayat hafalan. Nah, minggu ini ayat hafalannya terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, selesai cerita firman Tuhan kita hari ini anak-anak. Tapi sebelumnya kita tutup di dalam doa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersimpan dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Kami mau belajar seperti Ezra yang rajin membaca firman Tuhan dan rajin beribadah. Dan kami juga melalui firman Tuhan belajar mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Baik sekali kepada kita, melindungi dan memimpin kita. Berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Ternyata Ezra berhasil
membawa kembali bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tadinya mereka udah lupa sama Tuhan, tapi sekarang mereka sudah ingat kembali karena Ezra yang bisa mengembalikan mereka untuk mengingat kembali Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan Kalau Iblis Berseru. Kita harus maju saja. Maju terus. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Tiba saatnya kita akan aktivitas, kita akan buat kotak ya, kotak dadu gitu ya, kayak kubus ya. Kita akan siapin bahan-bahannya, kertas, ini bisa karton ya, bisa jilid, ini kebetulan Rosa bawa yang jilid, penggaris, gunting, pulpen ini bisa spidol ya, bisa pensil warna, terus pensil, ini double tip, boleh lem, boleh double tip. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan buat dadu. Kita akan ukur seperti ini. Kita buka kertasnya, kita ukur dari atas ini ya. Kita ambil 7 cm. Ya. 7 cm dari sini. Kita ambil 2 cm dulu. 2 cm, terus 5 cm. 5 lagi 1, 5 lagi 5 cm, 1 lagi 5 cm. 1 lagi 5 cm. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kotak ya. Masing-masing ya. Sama dari sebelah sini juga sama. 2 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Oke. Nah, dari sini kita juga sama. Kita ambil 2 cm dari sebelah kiri. Sebelah kiri 2 cm ditambah 5 cm. Ya, kita garis ya. Terus kita ambil lagi 5 cm. Tambah lagi 5 cm, tambah lagi 2 cm. Oke. Nah, sama di sebelah bawahnya juga sama. Kita kan tengah tadi sudah diukur 5. Nah, kita ambil juga sama dari tadi ya, dari sebelah kiri. 2 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan 2 cm. Nah, kita akan hubungkan garis-garis tersebut ya, yang sudah digaris sama pensil ini kita akan hubungkan ya. Sudah dihubungkan jadi seperti ini. Yang 2 cm kita akan buat lipatannya ya.
Jadinya seperti ini. Oke, kelihatan? Nah, sekarang kita gunting ngikutin gambar ini ya. Ya, kita gunting ya. Kita gunting jadinya seperti ini. Kita gunting jadinya seperti ini. Yang bagian dalam ya, bagian dalam jadinya seperti ini ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lipat. Nah, kalau sudah dilipat semuanya, Lause pakai double tip ya. Tapi kita buka yang bagian luarnya. Bagian luarnya kita pasang double tip ya. Nih. Sebelah sini ya. Nih, sama Lause dipasang. Terus kita tulis. Dari bertobat boleh ya, di mana aja kalian acak boleh. Kalau Lause dari sini bertobat, percaya, setia, taat. Terus yang sebelah kanan, sebelah kiri, rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Seperti ini ya jadinya ya. Nih ya, bisa pakai lem, bisa pakai double tip. Sekarang kita akan bikin kotaknya ya. Kita buka double tipnya satu-satu. Oke, jadinya seperti ini. Nah, selamat mencoba. Jadi anak-anak yang pintar, oke? Ya, terima kasih. Ya, selesai sudah nih. Ibadah kita pada minggu ini. Ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Asik. Oke, Lause. Yuk kita nyanyikan lagu Selesai sekolah minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. The Lord lift his countenance upon